من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya tujuan kehidupan manusia adalah surga atau neraka. Perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi pada akhirnya akan mengantarkan kita ke salah satu di antara tempat yang telah kita sebutkan tadi. Mungkin perjalanan hidup seorang manusia akan mengantarkannya kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, atau perjalanan hidupnya wal'iyadu billah nas'alullah as-salamah, kita memohon perlindungan kepada Allah, perjalanan hidupnya akan mengantarkannya ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya seluruh yang bernyawa akan pasti merasakan mati, dan sesungguhnya akan dikembalikan kepada kalian balasan dari pekerjaan-pekerjaan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, dia adalah orang yang berjaya, dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan adalah kenikmatan yang menipu. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala dengan jelas menegaskan hanya ada dua tempat kembali, neraka atau surga. Dan di dalam ayat ini Allah menegaskan orang yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang jaya, itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat lain Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, target kehidupan kita di permukaan bumi, cita-cita seorang muslim yang tertinggi adalah masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah cita-cita kita tertinggi, itulah tujuan hidup kita. Untuk itulah kita berbuat, untuk itulah kita beramal, untuk itulah kita patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita tahu, karena Allah memberitahu kita, karena Rasul memberikan kabar di dalam hadis-hadisnya yang sahih bahwasanya menjalani perintah Allah, menjauhkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala adalah jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Patuh kepada Rasulullah adalah jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kullun nas yadkhulunal jannata illa man aba. Semua manusia akan masuk surga
kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Bertanya para sahabat, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepadaku, taat kepadaku, menjalankan perintah dan berhenti dari laranganku, maka ialah orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa orang yang menyelisihiku, berbuat maksiat kepadaku, tidak patuh dan taat, maka dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, gantungkan cita-cita kita tertinggi di surga Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai cita-cita kita hanya bergantung di dunia. Jangan sampai cita-cita kita hanya mentok di dalam kehidupan dunia. Sungguh kita melihat banyak kaum muslimin di zaman yang kita hidup di dalam dunia ini bersama mereka. Apabila kita bertanya tentang cita-citanya, sebagian mereka hanya ingin jadi presiden, sebagian mereka hanya ingin jadi menteri, sebagian mereka cita-cita mereka hanya ingin jadi dokter. Dan nyaris dan susah kita bertemu kaum muslimin secara mayoritas cita-cita mereka sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah sudut pandang yang singkat, sebuah sudut pandang yang bodoh menurut Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, kebanyakan manusia tidak faham, kebanyakan manusia tidak berilmu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia, mereka hanya tahu dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sementara mereka lalai untuk hari akhirat mereka. Oleh karena itu ma'asyal muslimin, target hidup kita di dunia adalah mencapai surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala telah menerangkan jalan ke surga yang mampu mengantarkan kita ke surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Allah berfirman, wa hadainahu najdain. Kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan. Para ulama ahli tafsir menerangkan, tariqul ta'ah wa tariqul ma'siyah. Jalan menuju ketaatan dan jalan menuju maksiat. Jalan taat adalah jalan ke surga Allah, dan jalan maksiat adalah jalan ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, dalam perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi, haruslah kita senantiasa menjadikan perjalanan kita ini untuk mencapai target tersebut. Bagaimana hidup kita di permukaan bumi akan mengantarkan kita ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, untuk itu kita juga perlu tahu apa yang akan menghalangi langkah kita menuju surga Allah. Apa yang akan menghalangi langkah seorang manusia sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketahuilah bahwa yang akan menghilangi atau menghalangi langkah seorang insan sampai ke surga Allah adalah dua dosa. Pertama dosa syirik, yang kedua dosa kufur. Dua dosa ini akan menghalang langkah seorang insan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama dosa kufur. Kufur artinya ingkar. Kufur artinya ingkar, menolak. Dan dosa kufur adalah apabila kita sudah menolak syariat Allah, apabila telah kita menolak agama Allah, apabila kita menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepada kita sebuah keterangan yang jelas, ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah, lalu kita berani untuk menentang hukum tersebut. Apa yang Allah nyatakan halal lalu kita haramkan, apa yang Allah nyatakan haram lalu kita halalkan, apa yang Allah perintahkan dan wajibkan lalu kita katakan tidak wajib itu, apa yang Allah haramkan lalu kita katakan tidak apa-apa. Sementara telah sampai kepada kita ilmu yang jelas bahwa itu risalah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu agama Islam yang Allah turunkan kepada nabinya. Lalu kemudian kita ingkar kepada pemahaman itu, lalu kemudian kita tolak setelah sampai kepada kita itu benar-benar syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada satu orang yang kemudian menentang satu ayat dari Al-Quranul Karim, apabila ada seseorang yang datang kepadanya sunnah Rasulullah yang sahih dan dia sampai kepada ilmu bahwa ini Rasulullah yang menerangkannya, lalu kemudian dia tentang dan dia berani menyatakan ini tidak benar, yang benar adalah sebaliknya, maka ini adalah dosa kufur. Dosa yang bisa mengantarkan kita kepada kekufuran, yang akan membawa kita masuk neraka untuk selama-lamanya, wal iyadu billah. Sesungguhnya
Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan dari neraka orang-orang yang ingkar kepada syariatnya. Dan orang-orang yang kafir adalah orang yang menentang syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terhitung orang-orang yang ingkar dan kafir yang akan terhalang langkahnya adalah orang-orang yang mengerti itu syariat Allah secara ilmu dan keyakinan, namun amalannya belum mengikuti. Dia yakin ini syariat Allah, tapi dia belum bisa meninggalkannya karena tujuan dunia, karena harapan dunia, dan dia tidak menentang hukum Allah itu. Dia tahu bahwa ini syariat Allah dan dia tidak berani melawannya, namun syahwatnya masih terlalu membujuknya untuk menikmati kehidupan dunia. Ini adalah maksiat. Ini adalah maksiat. Dan ini tidak akan mengantarkan orang ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala untuk selama-lamanya. Walaupun akan mampu mengantarkan orang ke neraka Allah untuk sementara waktu, kalau Allah tidak maafkan. Ketika seorang sudah muslim dan telah meyakini agama Allah tabaraka wa ta'ala, namun amalannya belum menunjukkan sepenuhnya dia mengamalkan syariat Allah, dan ada hal-hal yang dilarang oleh Allah yang masih dia lakukan, dan ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang belum dia kerjakan, maka sesungguhnya orang ini muslim. Orang ini muslim, walaupun dosa dan maksiatnya akan mengantarkannya ke neraka waliyadzubillah, tapi ada masanya di mana dia akan meninggalkan neraka dan Allah akan masukkan dia ke surganya subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kalau toh pun kelihatannya dia di permukaan bumi orang yang baik, namun setelah datang kepadanya keterangan ini adalah syariat Allah dengan jelas, lalu dia tentang hukum tersebut dan dia batalkan hukum tersebut, maka ini adalah kekufuran yang bisa mengantarkan orang ke neraka Allah untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah dosa syirik. Dosa syirik, makna syirik adalah menyamakan, menyekutukan, menjadikan tandingan untuk Allah sesuatu. Maksudnya syirik adalah kita meyakini ada sesuatu yang sama dengan Allah, ada sesuatu yang mampu mengerjakan pekerjaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini bisa terjadi dari dua sisi. Pertama, ada makhluk, manusiakah dia, bendakah dia, yang kita angkat tinggi setinggi-tingginya, sampai dia bisa mengerjakan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu artinya kita telah menyekutukan sesuatu dengan Allah, kita telah mensyirikkan sesuatu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita yakini ada seorang manusia, ada suatu benda yang mampu melakukan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Kita angkat benda tersebut, kita puja dan puji orang tersebut, sampai pujian kita kepada jenjang di mana pujian itu hanya berhak untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila ada orang yang meyakini bahwa benda ini yang telah memberinya rezeki, bahwa tangkal ini yang telah mengamankan dirinya, bahwa barang ini yang telah memudahkan untuknya kehidupannya, yang telah mendatangkan untuknya jodohnya, maka ini menyekutukan suatu benda dengan Allah tabaraka wa ta'ala, melakukan kesyirikan, menyamakan Allah dengan benda ini, bahwa benda inilah yang telah memberikan rezeki, padahal itu hanya bisa dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum Nasrani meyakini Nabi Isa mempunyai peran dalam pengaturan alam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kesyirikan orang-orang Nasrani, karena mereka telah mengangkat Nabi Isa sederajat dengan Allah ketika mereka meyakini Nabi Isa punya andil dalam mengatur dunia ini. Nabi Isa punya andil di padang mahsyar dalam mengampunkan dosa manusia dan menghakimi manusia di padang mahsyar. Itu keyakinan umat Nasrani yang dengannya Allah keluarkan umat Nasrani dari agama Islam, karena mereka telah mengangkat Nabi Isa setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka haram bagi seorang muslim untuk mengangkat seseorang makhluk, siapapun dia, apapun bendanya, memberikan kepadanya sesuatu keyakinan yang sekeyakinan itu, dan pekerjaan itu hanya Allah yang mampu mengerjakannya. Itu adalah syirik. Oleh karena itu ada orang yang menyekutukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam sebuah bait-bait syirik yang diterangkan oleh para ulama aqidah di dalam kitab mereka, ada orang yang menyanjung Nabi Muhammad berlebihan. Mereka berkata, ya akramal khalqi, mali man aludhu bihi siwaka, inda hududil hadithil amimi. Fa inna min judika dunya wa durratiha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Wahai manusia termulia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi orang selainmu, tempat aku berlindung ketika datang sebuah petaka besar yang menimpa. Sesungguhnya kedermawanan dirimu wahai Rasul adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmu yang kau miliki adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz.
Orang yang mengatakan syair ini telah mengangkat Nabi Muhammad SAW setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tempat berlindung kita ketika terjadi kesusahan, dan itu hanya Allah yang pantas untuk mendapatkannya. Kedermawanan Nabi Muhammad, katanya dunia dan seisinya, itu hanya Allah yang punya, bukan Rasul. Ilmu Nabi Muhammad, katanya ilmu lahul mahfuz, itu hanya ilmu Allah dan bukan ilmu Rasulullah SAW. Maka orang ini telah menyekutukan Rasul dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini kesyirikan. Dan ini kesyirikan yang pertama. Adapun syirikan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita turunkan derajatnya sampai sederajat dengan makhluk. Dan contohnya adalah apa yang dilakukan oleh umat-umat Yahudi. Keyakinan mereka tentang Allah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagian mereka berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, alias bakhil. Berkata orang-orang Yahudi, innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah fakir dan kita adalah orang-orang kaya. Mereka turunkan Allah dari derajat yang termulia, yang harus diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di derajat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala setara dengan makhluk. Ini juga menyekutukan, karena akhirnya kita samakan antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang Yahudi juga berkeyakinan tentang Allah, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Lalu Allah lelah dan capek. Lalu Allah istirahat di hari yang ke-7. Di dalam akidah ini, umat Yahudi juga menyamakan Allah dengan makhluk, menyekutukan Allah dengan makhluk. Ketika ia turunkan derajat Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai ke derajat makhluk. Yang lelah itu hanya makhluk. Allah tidak pantas untuk lelah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak akan sampai kepada Allah itu kantuk dan juga tidak tidur. Allah tidak pernah lelah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh, kulla yaumin huwa fi sya'an. Selalu meminta kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk dengan urusannya. Allah tidak pernah mengenal lelah. Yang mengenal lelah itu makhluk. Ketika umat Yahudi mengatakan Allah lelah, maka umat Yahudi telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan di antara dua kesyirikan ini, walaupun kedua-duanya adalah syirik, maka kesyirikan menurunkan derajat Allah sehingga setara dengan makhluk lebih berbahaya daripada mengangkat seorang makhluk sampai sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kedua-duanya syirik yang akan menghalangi langkah seorang insan masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun syirik berjenjang, ada yang lebih parah dan lebih parah. Oleh karena itu kemarahan Allah, kemurkaan sangat menjauhkan diri dari seluruh maksiat, terutama dosa kufur dan dosa syirik. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengampunkan untuk manusia apabila manusia sampai ke derajat ini. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah inginkan. Sesungguhnya kesyirikan adalah akhul kufur. Dan di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kufur adalah syirik. Terdapat dalam surat Al-Kahfi yang kita baca, ketika seseorang kufur kepada Allah dengan meyakini bahwa tidak akan terjadi hari kiamat, menentang syariat adanya hari kiamat. Di dalam ayat Allah berkata, ketika Allah hancurkan kebunnya yang sangat penuh dengan tumbuhan tersebut, kebunnya yang ranum tersebut Allah hancurkan, ia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi syai'a. Andai aku tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Maka ayat ini kata para ulama, syirik kufur sederajat. Dan inilah yang akan menghalangi langkah kita ke neraka Allah. Maka jangan pernah ma'asyarul muslimin, ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Ketika kita belum bisa mengamalkan, akui itu sebagai syariat. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya, ini minimal agar kita tidak kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya. Kemudian jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan pernah turunkan Allah dari derajatnya yang paling mulia sampai sederajat dengan makhluk. Jangan pernah ada angkat satu orang makhluk, apapun jenis makhluk tersebut, sehingga bisa memiliki sesuatu kemampuan seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebahagian kaum muslimin meyakini bahwa ada manusia-manusia yang sanggup menahan hujan di langit untuk tidak turun. Ketika mendung datang, lalu mereka akan melakukan walimah, pesta untuk anak mereka.
Lalu mereka memanggil manusia-manusia yang mereka yakini mampu menahan hujan di langit. Dan ketika dukun dan pawang tersebut berkomat-kamit dan realita ditemukan bahwa hujan memang tidak turun, kaum muslimin meyakini bahwa pawang ini pawang sakti yang mampu menahan hujan di langit. Ketahuilah, ini keyakinan syirik. Karena sesungguhnya kita telah meyakini bahwa pawang ini memiliki kemampuan menahan hujan dan tidak menurunkannya. Dan ini adalah pekerjaan yang hanya mampu dikerjakan oleh Allah, tidak mampu dikerjakan oleh manusia manapun. Dan ini adalah keyakinan syirik. Karena kita telah mengangkat orang ini sederajat dengan Allah, dengan mampu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung-gantung tangkal dan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Apabila kita meyakini tangkal yang kita gantungkan dialah yang menjaga hidup kita, dialah yang mengamankan kita, dialah yang mendatangkan sesuatu di toko kita, dialah yang mendatangkan pelanggan ke toko kita dan melariskan toko kita, dialah yang telah memudahkan jodoh kita. Apakah itu keris, apakah itu cincin dan yang lainnya, semua itu adalah perbuatan syirik. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tangkal, sungguh dia telah berbuat syirik. Sesungguhnya dua dosa ini yang akan menghalangi langkah seorang insan menuju neraka Allah. Oleh karena itu kita harus mawas diri dengan dua dosa yang paling berbahaya ini, yang tidak akan membuat seseorang yang wafat membawa dosa ini bisa sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kalau terjadi di permukaan bumi dan kita bertaubat di permukaan bumi, Allah mengampunkan dosa orang yang bertaubat di permukaan bumi, apapun jenis dosa tersebut. Baru Allah tidak akan ampunkan apabila seseorang wafat menghadap Allah di akhirat dengan membawa dosa syirik atau dengan membawa dosa kufur. Sungguh pun demikian. Walaupun kita menyatakan hati-hati dengan dua dosa yang sangat besar ini, namun kita juga mengajak diri sendiri dan kaum muslimin dan muslimat agar jangan meremehkan dosa-dosa yang lain. Karena sesungguhnya neraka berat. Sesungguhnya neraka itu penuh dengan petaka yang tidak bisa tertahankan. Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan adabnya adalah orang yang diletakkan di telapak kakinya 2 bara dari neraka. Ketika telapak kakinya menyentuh bara neraka itu, otak yang ada di kepalanya mendidih kepanasan. Itulah adab yang paling ringan di neraka, kata Rasulullah. Dan orang yang diadab ini merasa dia adalah orang yang paling berat adabnya di neraka, padahal lahu wa ahwanuhum adaba, dia adalah orang yang paling ringan adabnya. Oleh karena itu, adab Allah sangat pedih dan kita tidak akan sanggup sampai di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun tentu dosa yang akan menghalangi kita ke surga Allah lebih kita perhatikan. Sesungguhnya umat Islam di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan sembari kita memelihara diri kita, anak-anak kita dan istri kita dan orang-orang yang kita cintai agar tidak terjebak ke dalam pekerjaan tersebut. Sesungguhnya perbuatan baik yang terbaik yang kita lakukan kepada manusia adalah ketika kita berusaha dan berhasil dengan izin Allah menghalanginya untuk berbuat syirik dan kufur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi bihi 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Allahumma aslih wulatal mu'minin, Allahumma aslih wulatal mu'minin, Allahumma aslih wulatahum, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.